Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suhaida Nasution dengan NIM 2401181008, Prodi D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Aldi Pradana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Pada slide ini kita akan membahas tentang latar belakangnya dulu, yang dimana Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk, yang berbeda suku, agama, budaya, dan pandangan. Dan globalisasi ini membawa perubahan nilai dan tantangan ideologis. Kemudian diperlukan paradigma yang mampu menjaga identitas dan karakter bangsa. Dan Pancasila ini hadir sebagai pedoman dan orientasi kehidupan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep paradigma ini, yang dimana paradigma ini adalah kerangka berpikir sistematis yang menjadi dasar dalam memahami dan menyikapi realitas. Paradigma ini sendiri berfungsi sebagai landasan berpikir, pedoman bertindak, dan alat evaluasi dalam pengambilan keputusan. Dan paradigma ini menentukan arah kebijakan dan perilaku sosial. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian Pancasila, yang dimana Pancasila ini adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yang dirumuskan sebagai nilai luhur hasil konsensus nasional, menjadi pandangan hidup bangsa, dasar penyelenggaraan negara, dan sumber nilai dalam pembangunan nasional. Nah, pada slide ini kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Pancasila ini berfungsi sebagai kerangka acuan nilai, menjadi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. Berlaku juga dalam seluruh aspek kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma politik, di mana sistem politik berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu keputusannya diambil melalui musyawarah dan mufakat. Kemudian mengutamakan kepentingan rakyat dan menolak kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Contohnya yaitu pemilihan pemimpin dilakukan secara adil dan jujur. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma ekonomi. Kegiatan ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial. Tujuan utamanya yaitu kesejahteraan bersama, bukan keuntungan pribadi semata, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Contohnya yaitu UMKM dan koperasi didukung oleh negara. Adapun Pancasila sebagai paradigma sosial budaya yaitu yang pertama, menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat. Kemudian menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, dan saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan suku, agama, atau ras. Contohnya yaitu hidup rukun antar umat beragama. Adapun Pancasila sebagai paradigma hukum yaitu yang pertama, hukum harus diambil secara adil dan manusiawi. Yang kedua, semua warga negara sama di hadapan hukum. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Dan yang keempat, hukum dibuat untuk melindungi rakyat. Contohnya yaitu hukum berlaku untuk semua tanpa memandang jabatan. Adapun penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya yaitu yang pertama, menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua, menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan sendiri. Dan yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun tantangan penerapan Pancasila ini yaitu yang pertama, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Yang kedua, sikap individualisme dan egoisme. Yang ketiga, kurangnya pemahaman nilai bangsa. Dan yang keempat, menurunnya rasa toleransi.
Adapun upaya pengamalan Pancasila ini yaitu yang pertama memahami nilai Pancasila sejak dini. Kedua, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberi teladan yang baik. Dan yang keempat, menjaga persatuan dan keadilan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu Pancasila adalah paradigma kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Nilai Pancasila ini sendiri bersifat universal dan abadi, dan pengamalan Pancasila adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.